تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Dan mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngajinya kita dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita dengarkan apa yang akan kita kaji dan kita bahas pada pengajian kita di malam hari ini. Ada satu keterangan datang dari Luqmanul Hakim. Annahu qala li ibnihi ya bunayya innan nasa thalathatu asya. Annahu qala li ibnihi ya bunayya innan nasa salasatu aslasin. Nah, kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, ketahuilah sesungguhnya manusia itu yang ada pada dirinya itu terbagi menjadi 3 bagian. Artinya bahwa pada diri kita ini itu akan terbagi menjadi berapa tadi? Menjadi 3 bagian. Sulusun lillah. Dari 3 bagian ini sulusun lillah, sepertiganya adalah punya Allah. Wa sulusun li nafsihi, sepertiga lagi untuk diri kita. Wa sulusun lidudi, dan sepertiga lagi adalah jatah cacing tanah nih badan kita. Jadi di diri kita ini ada 3 bagian. Ada yang untuk Allah, ada yang untuk diri kita, dan terakhir jatahnya cacing tanah. Fa amma ma huwa lillah faruhuhu. Adapun sepertiga yang kelak nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, faruhuhu adalah ruh. Maka ruh itu mah abadi. Jadi semenjak Allah menciptakan ruh mah abadi. Kematian itu adalah perpisahan antara ruh dengan jasad. Ruh dicabut sama Allah, tinggal jasad. Kalau sudah jasad kagak ada ruh, namanya apa? Mayat. Fa'amma walillah, dan adapun yang nanti milik Allah, yang nanti kembali kepada Allah, paruhuhu adalah ruh kita nanti kembali kepada Allah. Abadi. Jadi ruh mah nggak pernah apa? Nggak pernah
mati. Jadi kalau mati itu adalah misahnya antara ruh dengan jasad. Ruh mah tetap ada. Makanya saudara kalau baca Fatihah gimana? Al-Fatihah ilah apa? Ruh. Orangnya udah pada mati ratusan tahun, ribuan tahun, puluhan tahun, tahunan. Ketika orang udah mati, ketika kita kirimin hadiah, kita kirimin Fatihah, Al-Fatihah ilah ruh yang kita kirimin ruhnya. Nah ini ruh. Ini kembali kepada Allah. Wa amma huwa li nafsihi fa huwa amaluh. Dan adapun yang nanti kembali kepada diri itu sendiri, bahwa amaluh adalah amal kita, perbuatan kita, kelakuan kita saat kita masih hidup, itu akan kembali kepada diri kita. Yang baik menjadi pahala, yang buruk menjadi dosa. Disitulah nanti akan timbul yang namanya nikmat dengan yang namanya azab. Bergantung kepada amal kita saat kita masih apa? Masih hidup di dunia ini. Wa amma huwa lidud. Dan adapun bagian dari diri kita, dari tubuh kita yang nanti untuk cacing tanah, fajasaduhu, jasad kita. Ruh kembali ke Allah. Amal kembali kepada diri kita. Tinggal badan kita. Tinggal jasad kita yang udah enggak ada ruhnya, maka jasad kita ini dimandikan, dikafani, disolati, kemudian diapain? Kuburin. Setelah masuk ke dalam kubur 2-3 hari sampai 4 hari perut kita meledak. Perut yang pertama tuh nanti dari tubuh kita setelah dikuburin itu yang pertama kali meledak itu perut. Dari situlah timbul cacing. Nah udah, seluruh tubuh kita menjadi santapan cacing tanah. Nah. Lalu nasihat apa yang bisa kita ambil dari keterangan Luqmanul Hakim kepada anaknya ini? Ketika kita masih hidup di dunia dan kita masih komplit, jasad masih ada, ruh juga masih ada. Nah, kemudian ini dari zaman Nabi Adam sampai kita nanti itu, maka setiap kaum punya nabi. Dan kita di penghujung zaman Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya, sebagai nabi terakhir. Nah, tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita untuk menyelamatkan manusia kafah, untuk menyelamatkan manusia keseluruhannya. Tinggal tergantung pada individu manusia mau selamat apa enggak. Nah, yang ngikutin syariat nabi maka dia selamat. Itu pun tidak semuanya. Kalau cuman KTP-nya doang Islam enggak dijamin selamat. Nah, tapi tetap masuk surga. Orang Islam sebader-badernya, seahli maksiat-maksiatnya, orang Islam tetap akan masuk surga. Inilah keindahan kita agama Islam. Cuman dikerebak dulu, dibakar dulu, disate dulu, diapain dulu dah. Dalam waktu yang sebegitu lamanya. Artinya apa? Dicuci dulu sampai bersih banget. Baru dimasukin, dipindahin ke surga. Tapi tetap aja ada harapan masuk apa tuh? Masuk surga. Yang paling enak mah bi ghairi azab wala hisab. Masuk surga yang paling enak mah kagak kena siksa, kagak kena hisab. Artinya apa? Kita kagak pakai dihisab, enggak pakai diazab, langsung masuk ke surga. Itu yang paling apa tuh? Paling enak. Nah, ketika ruh dan jasad kita masih menyatu seperti sekarang ini, maka kita dituntut untuk menyelamatkan diri kita ini. Lewat apa? Lewat ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikuti, kerjakan, laksanakan apa yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi, selamat kita. Nah,
Kita kadang manusia ini Islam, ngaku iya Islam. Ketika kita ditanya siapa nabi kita, kita jawab pasti Nabi Muhammad. Udah, kita ngaku kita punya Tuhan Allah, kita ngaku kita punya Nabi Muhammad, kemudian kita punya agama Islam. Tapi kadangkala ini hanya sebatas pengakuan tok. Apa yang dibawa, apa yang diajarkan, syariat yang disampaikan oleh Nabi kepada kita umatnya ini, kadangkala kita nggak apain, kita nggak kerjain, kita tinggalin. Kepengennya mah kita masuk apa? Masuk surga. Nah, nanti pada saat hari kebangkitan, bangkitin kita nih semuanya tanpa terkecuali, semuanya yang dari zaman Nabi Adam sampai nanti kita kagak tahu manusia terakhir siapa, tahu udah kita kagak tahu, udah nggak ngalamin kita itu. Dikiamatin dulu semuanya. Artinya dikiamatin apa? Dimatiin dulu semuanya. Karena itu janji Allah, kullu nafsin dha'iqatul, matiin semuanya dulu. Setelah manusia mati semuanya, yang nugasin mati siapa? Allah. Kemudian Allah ngutus malaikat apa namanya? Malaikat maut. Semua tuh, kata Allah yang namanya hidup, wahai malaikat, matiin semuanya. Mati semuanya. Ya. Nah, setelah mati nanti akan ada yaumul ba'si. Nanti akan ada hari kebangkitan. Maka dibangkitkanlah seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti entah siapa manusia terakhir, dibangkitkan semuanya. Makanya kita nih setelah dikuburin jasad kita mau berapa ratus tahun tuh umur kita di dalam kuburan tuh, itu azbuzanab sama Allah enggak diilangin. Mungkin tulang belulang yang lain mah habis sudah rapuh, tapi masih ada segini, sekecil ini nih, azbuzanab. Entar jamaah pulang ke rumah, pegang pantat. Tunggir apa namanya? Tunggir ya. Tunggir tulang ekor ya namanya ya. Itu sama Allah enggak diituin tuh. Itu enggak dimusnahin itu. Dari situlah nanti semuanya masing-masing akan dibangkitkan dari dalam kubur. Mau yang kecebur di laut. Kan dimakan ikan itu ya. Mungkin dimakan ikan paus entah apalah, atau barangkali yang lagi naik pesawatnya kebakar, hangus semuanya, tetap sama Allah ditinggalin segini nih. Al-Buzanab nggak habis itu. Dari situlah nanti manusia akan dibangkitkan. Nah, ketika manusia dibangkitkan bukan kayak begini lagi udah kita. Kenapa? Karena dibangkitkannya lagi bukan lagi di dunia. Nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Bayangin saudara, satu stadion aja kalau kumpul semuanya panasnya minta ampun, kita menapas itu. Lah ini dari zaman Nabi Adam tuh manusia nyampe manusia terakhir berapa jumlahnya itu? Dikumpulkan dalam satu tempat di situ. Tapi itulah. Wa amma huwa li nafsihi fa amalu. Dan adapun yang untuk dirinya itu adalah amalnya. Maka nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, padahal matahari sudah sependek itu, tapi kondisi manusia saat itu berbeda-beda. Apa yang menyebabkan itu? Amal. Ada yang benar-benar kepanasan, ada yang benar-benar merasa pakai AC padahal matahari sebegitunya. Apa? Karena yang kembali ke dirinya itu adalah sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan saat kita masih hidup di dunia. A'malus sholihat, amal-amalan soleh yang kita lakukan saat hidup di dunia. Oh, nanti kita di padang mahsyar nggak kepanasan. Tapi pada saat hidup di dunia, sayiat mulu, dosa mulu yang kita lakonin, dosa mulu, kemaksiatan mulu yang kita kerjain. Mampun dah kita nanti di. Dan itu waktunya, Masya Allah. Bayangkan saudara,
Manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, dikumpulkan semuanya, dipilah, dipilih. Yang ini masuk surga, yang ini wah, dihisab. Artinya bagaimana? Tidak ada seorang pun yang tahu, sealim apapun dia, berapa lamanya di padang mahsyar. Bisa jadi jauh lebih lama daripada hidupnya zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Lebih lamanya tuh. Nah, sini tempatnya sono. Ketua RT yang suka sama tempatnya di mana, walau alam tuh ya, nanti kita kagak tahu ketua RT 02 tuh di mana tempatnya, nanti kita nggak tahu. Syukur-syukur sih kita di dunia di majelis taklim ngumpul bareng-bareng, di akhirat nanti dimasukin ke surga. Gitu. Syukur-syukur begitu yang kita harap. Nah, jasad kita yang saat kita masih hidup di dunia sebegini kita merasa gagahnya, merasa kuatnya jasad kita ini, nanti mah kalau udah pindah sama ruhnya misah, nggak ada papanya. Ternyata hina banget jasad kita ini, tidak lebih daripada santapan cacing tanah. Nah, untuk itulah kita selamatkan diri kita. Nah, ruh kita selamatkan. Kemudian jasad kita selamatkan. Lewat apa? Lewat kita selamatkan diri kita. Dengan apa kita bisa menyelamatkan? Bil a'malis sholihah. Dengan amalan yang soleh. Makanya kita jangan terlena nih. Tentang kita hidup di dunia, jangan pernah terlena karena kita merasa gagah, merasa sehat. Jangan pernah terlena. Saya masih gagah. Dari sini ke Belkam saya masih kuat jalan kaki. Dari sini ke depan ke Gondang saya masih kuat jalan, masih gagah, kayaknya saya masih lama amat. Enggak, ternyata umur mah kagak begitu, saudara. Umur enggak begitu. Bisa jadi malam kita masih ngobrol, pagi mending. Bisa jadi enggak kira-kira begitu? Iya, makanya jangan terlena dan jangan terlalu menyibukkan diri dengan urusan dunia sampai mengalahkan urusan ini yang bahaya. Merasa masih gagah, kemudian apalagi misalnya kayak saya ketua RT ya, punya jabatan, banyak tamu saya yang datang, punya kegiatan, misalnya ini mah ya. Akhirnya apa? Sibuk. Kesibukan dunia saya ngalahin kesibukan apa? Buat akhirat, Masya Allah. Sedang sibuk-sibuknya kita urusan dunia dipanggil Allah. Masya Allah Rabbi. Yang paling enak mah sedang sibuk-sibuknya kita ibadah kepada Allah dipanggil Allah. Itu yang paling enak tuh. Masya Allah. Berharap kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Bulak. Enak gak kalau begitu? Enak kalau begitu. Buset. Pokoknya saya khawatir kan nih, misalnya ini mah. Misalnya saya ketua RW kayak ketua RT kayak apa kayak saya dah. Misal ini mah ya. Lagi sibuk saya reses. Kumpul saya ngajak masyarakat, ada dewan yang datang, sedang sibuk-sibuknya blok. Lagi ngurusin dunia. Ini. Makanya saya memesan banget ini sama Pak RT nih. Memesan Pak RT kemana-mana, jangan lupa bawa tasbih. Jangan lupa. Apapun kesibukan jangan lupa subhanallah. Tasbih. Nah, kita belum terlambat. Kita masih punya waktu walaupun kita tidak tahu waktunya berapa lama lagi. Kita punya waktu untuk menyelamatkan diri kita. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Selalu itu kita baca. Kita minta keselamatan, kebaikan di dunia, kita minta keselamatan dan kebaikan di akhirat. Oke lah. Mungkin di dunia kita agak kurang-kurang dikit, tapi jangan sampai kurang lagi di mana? Ulah repot ini, udah di dunia kita susah, di akhirat kita sengsara. Biarin dah, di dunia kita kurang-kurang dikit, kagak punya ini, nggak punya itu, tapi saya harus bahagia di akhirat. Tuh, yang begini Pak RT. Calon dewan, Anda ngerti calon dewan?
lewat, nggak apa-apa, jangan lewat usaha. Namanya orang ikhtiar. Setelah usaha, mana silakan. Saya mendukung nih. Ada ahli di sini, silakan. Silakan silaturahmi ke A, ke si B, ke mana, silakan. Itu namanya ikhtiar. Pada ketentuannya adalah takdir Allah. Yang penting kita sudah ikhtiar, kemudian kita tawakal. Ya Allah, saya sudah kesana kesini, pada titik akhirnya hanyalah takdir Engkau ya Allah. Kalau memang Allah tentukan, naik nggak kira-kira? Naik, tambah lagi resesnya Pak RT, kan repot kita. Nah, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, dan mudah-mudahan kita yang setiap malam minggu rutin ngaji, berkumpul dan bersilaturahmi di dunia ini, mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.